Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini gua mau share lagi ide bisnis jualan kopi bubuk. Karena gua emang fokusnya di jual kopi bubuk ya. Kan sebelumnya udah pernah gua share ya ide bisnis kopi bubuknya, gimana sih cara jualannya, terus tentukan target marketnya, berapa harganya, kemudian kemana jualnya juga sudah pernah gue share di video-video gue sebelumnya. Nah ini kali ini gue mau lebih detail lagi mungkin ya, karena ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar di YouTube gue yang kemarin, bang gue mau jualan kopinya gimana caranya, apa yang perlu disiapkan gitu kan. Nah mungkin di video kali ini gue mau lebih detail ya. Nah yang pertama itu kalau misalkan mau jual kopi itu yang pertama temen-temen jualin itu siapin dulu mesin roastingnya kan. Biasa udah gue pernah jelasin, kalau nggak punya mesin roasting bisa maklon produk ke roastery kan, yang pernah gue share waktu itu. Nah waktu itu belum gue share ya roasterynya itu berapa sih jasanya. Biasanya jasa roaster itu 15, 20 sampai 35 ribu tergantung kapasitas ataupun berapa jumlah yang ingin teman-teman roasting kopinya. Nah itu harga roastingnya, harga jasa roasting per kilo ya teman-teman. Kemudian harga kopi bijinya itu harganya adalah harga kopi grade 1 yang layak untuk dijual di dalam kemasan yang cukup bagus. Itu harganya kisaran 25-30 ribu sampai 35 ribu. Itu grade 1 ya teman-teman ya. Beda lagi dengan kopi specialty. Kopi specialty itu adalah kopi yang tanpa cacat, tanpa ada defect sama sekali ya teman-teman. Nah, yang kita gunakan di sini yang kebanyakan orang pakai adalah kopi grade 1 teman-teman, yang banyak orang pakai. Nah, kalau misalkan ingin menekan harganya lebih murah, bisa dicampurkan jagung ataupun pexel teman-teman ya. Nah, pexel itu bang bahaya nggak pexel itu? Nah, ada yang nanya kayak gitu sama gua kan, bahaya nggak sih pexel itu? Sebenarnya gini, pexel itu adalah ampas dari sisa hasil atau sisa hasil dari hasil panenan kopi ya teman-teman ya. Misalkan biji kopi yang sudah utuh kemudian disortir, hasil sortirannya itu adalah pexel teman-teman. Hasil sortiran itu bisa berupa pecah-pecah kulit kopi, kemudian biji kopi, kemudian ada yang bercampur dengan batang kopinya, tapi sangat sedikit. Kebanyakan itu adalah pecah kopi dan daun kopinya teman-teman, bahkan kulit kopinya. Itu yang namanya pexel teman-teman. Harganya kopi pexel itu per kilonya antara sekitar 12.000 sampai 15.000 rupiah per kilo teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman mau jualan pakai kopi pexel yang harga jual kopi bubuknya di angka 60 ribuan atau 6.000 per kilo, bisa pakai campurkan pexel teman-teman gitu. Nah pexel kalau misalkan harga kopinya itu 30.000 campur pexel 1:1 misalkan ya, 1:1 jadi 30.000 ditambah 15.000 jadi 45.000 untuk 2 kilo. Nah itulah modalnya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ingin menekan harga ya. Tapi kalau misalkan teman-teman jualannya di target marketnya di cafe, coffee shop, ya kopi murni aja teman-teman, kopi yang tanpa kopi grade 1 kopi grade 1 yang bisa mereka konsumsi, yang di cafe nggak banyak pecah-pecahnya teman-teman, ataupun nggak banyak menir maupun pexelnya gitu. Kalau target marketnya cafe, coffee shop. Tapi kalau teman-teman mau jual kopi bubuk yang murah di target marketnya yang agak menengah ke bawah, ya campur pexel nggak apa-apa. Bahaya nggak? Ya nggak bahaya kalau menurut saya ya, karena pexel itu adalah bagian dari kopinya. Ada daun kopi, ada pecahan kopi dan kulit kopi ya teman-teman ya. Jadi insya Allah aman gitu. Kalau untuk penelitiannya saya belum pernah meneliti, cuman kalau misalkan itu bagian dari tumbuh-tumbuhan ya insya Allah itu aman untuk kesehatan ya. Beda lagi dengan campuran kopi yang dengan perasa itu. Nah ada juga itu kebanyakan kopi-kopi instan itu seperti itu teman-teman, itu yang lebih bahaya, bukan lebih bahaya, yang harus ada ilmu untuk menggunakan produk pangan tersebut teman-teman ya.
Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau campurin sama apa namanya itu kayak Esen. Nah, itu apa itu Esen? Nah, Esen belum pada tahu ya. Esen adalah perasa kopi, teman-teman. Jadi, ada kopi yang harganya 1000-an di saset bisa dijual, itu ada campuran esennya biar kerasa kopinya. Kopi aslinya atau packsernya hanya sekitar 20-30%. Sisanya adalah esen atau perasa kopinya, teman-teman. Gitu. Nah, makanya bisa dijual murah, dia harga 1000-an, bahkan ada yang 2 bonus 1 ya, seperti itu. Kopinya hanya sedikit, kemudian sisanya ada esen. Dan untuk seperti itu perlu ada penelitian atau R&D yang cukup berpengalaman untuk seperti itu, teman-teman ya. Nah, gitu. Terus kalau teman-teman mau jualannya lagi pakai lewat target marketnya kafe, ya itu pakai kopi specialty, kemudian kopi grade 1 yang banyak kan orang pakai ya, teman-teman. Kebetulan saya juga supply kopi grade 1-nya. Alhamdulillah saya punya tim petani di Lampung dan teman-teman di Sumatera yang lain, ada Aceh, ada Medan, ada Palembang. Saya punya Robusta dan Arabica juga yang kita bekerja sama di petani, alhamdulillah. Nah, itu teman-teman bisa saya supply biji kopi mentahnya, nanti tinggal teman-teman ingin merosting sendirikah ataupun dengan jasa roasting yang ada di perusahaan saya atau usaha saya yang ada di sini, gitu teman-teman. Dengan biaya roasting hanya 15.000 sampai 35.000 tergantung dari berapa kapasitas teman-teman ingin merostingnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk jualan kopi itu sangat gampang, sangat mudah, teman-teman ya. Tidak harus mempunyai mesin dulu terlebih dahulu, cukup teman-teman beli biji kopinya yang penting. Investasi di awal, kemudian di roasting bisa dengan menggunakan jasa roasting, jasa roaster, kemudian digiling, teman-teman ya. Nah, biasanya jasa roaster itu sudah satu paket dengan grindernya ya, gilingannya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau giling ya silahkan langsung digiling gitu. Atau mau permintaannya hanya roastingan atau biji yang cukup disangrai saja juga bisa, teman-teman. Tinggal minta sama roasternya seperti itu. Itu, teman-teman ya. Jadi yang pernah saya bilang modal 35.000 per kilo, yaitu detailnya ya. Jadi kopi kemudian di roasting dengan harga 15 ribuan atau 30 paling mahal, tergantung siapa roasternya ya, teman-teman ya. Kalau misalkan roasternya sudah punya sertifikat internasional, sudah punya pengalaman yang lebih jauh, ya mungkin mereka mematok harga. Tapi nggak patokan kalau menurut saya ya. Misalkan dia orang itu sudah roasternya terkenal ataupun itu nggak harus patokan, teman-teman ya. Yang penting dia sudah berpengalaman untuk roaster atau merosting. Karena kunci di kopi enak tidaknya itu ada, salah satunya ada di roastingan, teman-teman. Kalau roastingannya itu agak sedikit kelewatan ataupun yang kita seperti nggak diinginkan, ya hasilnya kurang maksimal juga untuk lidah para penikmat kopinya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, untuk harga jual ya, teman-teman. Nah, untuk harga jual, kalau misalkan teman-teman mau jualan kopi bubuk itu bisa dengan harga jual 7.000 ataupun 8.000 per ons, itu dengan kopi yang grade 1 itu bisa. Untuk kopi udah jadi bubukan, sudah jadi bubuk. Kemudian nah, itu juga kalau misalkan mau jadi bubukan itu biasanya ada minimal pembelanjaan, bisa minimal mau jadi langsung gitu. Beda dengan teman-teman beli biji kopi yang minta jasa roasting. Nah, kalau misalkan sudah tahu itu harga modal, kemudian cara menjualnya di mana, kemudian berapa pasarnya, teman-teman bisa investasi di mesin roastingnya. Nah, kalau udah bisa ngerosting sendiri malah lebih enak, bisa menekan harga biaya produksi untuk roaster gitu, teman-teman ya. Nanti saya akan jelasin mesin roasting yang bisa saya rekomendasikan. Insya Allah video besok-besok ataupun video nanti gua mau share ya, gitu teman-teman ya. Kemudian untuk kopi sudah, harga jual udah, Pexel itu apa, kemudian Esen udah jelas seperti apa, kemudian harganya udah jelas. Mungkin teman-teman itu aja kali ya
Nanti bisa gua share ataupun tanya lagi di kolom komentar, ataupun kasih masukan apa yang bisa gua share kepada teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan insya Allah bermanfaat ya. Doakan selalu bisnisnya selalu lancar, selalu menjadi barokah, selalu bisa menjadi salah satu kunci mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ataupun jalan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi.